Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan KSPSI AGN, selamat datang. Kita beri aplaus buat kawan-kawan SPSI AGN. Brigade luar biasa, brigade. Kawan-kawan KSPI, Garda Metal, Laskar SPN, Kopaskep, kita beri aplaus buat kawan-kawan semua. Ada FSPMI, SPN, KEP, Parkes, ISI, dan serikat-serikat buruh yang lain, dan juga kawan-kawan partai buruh. Teman-teman semua, kira-kira 3 hari yang lalu, negara Inggris telah mengumumkan terpilihnya Perdana Menteri yang baru, namanya Keir Starmer. Keir Starmer adalah Presiden Partai Buruh Inggris, Labour Party dari Inggris. Presidennya namanya Keir Starmer. 3 hari yang lalu diumumkan Partai Buruh Inggris atau Labour Party telah menjadi pemenang di dalam pemilu Inggris Raya, mengalahkan Partai Konservatif, partainya pengusaha. Di seluruh dunia partainya buruh, Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Sosialis Pekerja, itu Labour Party. Yang kedua namanya Partai Pengusaha, Partai Konservatif, Partai Liberal, partai yang berbasiskan para pemilik modal. Jadi hanya 2. Biar buruh Indonesia ngerti, pertarungan di dalam kekuasaan hanya ada 2, buruh atau pengusaha yang berkuasa. Keir Starmer adalah buruh. Dia buruh pertambangan di Inggris Raya. Dia punya kartu anggota serikat buruh, tapi dia juga adalah presiden partai buruh. Saya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Saya juga adalah presiden partai buruh. Yang bisa menjawab kerakusan, greedy, keserakahan daripada pemilik modal hanya buruh. Pemilik modal mau untung, pemilik modal mau menggunakan karyawan outsourcing, pemilik modal mau upah murah, pemilik modal mem-PHK seenaknya. Kau tanya pengusaha tekstil yang PHK banyak itu, ada nggak yang miskin? Periksa kekayaan dari rumah mereka, ada nggak yang miskin? Para manajer-manajernya mudah mencari kerja, tapi lihat buruh-buruh tekstil, buruh-buruh kurir dan transportasi. Mereka menjual motor, menjual tanah, karena pesangonnya hanya dibayar 0,5. Pesangonnya rendah, PHK-nya mudah. Maka Keir Starmer sebelumnya didahului kemenangan Australian Labour Party, partai buruhnya Australia, yang dipimpin oleh Anthony Albanese. Anthony Albanese dia punya kartu serikat buruh, namanya AMBU, Australian Metal Workers Union, sama kayak SPMI kira-kira. Sekarang dia menjadi Perdana Menteri Australia, partai buruh. Di belahan dunia, bahkan di beberapa negara-negara Amerika Latin seperti Lula da Silva, Boric di Chili, Lula di Brazil, semua adalah anggota serikat buruh yang punya kartu anggota serikat buruh. Ketika Lula berkuasa, kamu tahu nggak naik upahnya berapa? 13% nggak pakai demo. Kemarin dia naikin upah 13%. Saya ketemu di Jenewa dengan penasehat presiden Walter Sanchez, sahabat saya tanya berapa naik upahnya? 13%. Berapa inflasi? Cuma 2,9%.
pertumbuhan ekonomi 3,2%. Kalau dijumlahin sekitar 6,5%. Tapi dia 2 kali lipat. Lula menaikkan upahnya 2 kali lipat. Kau tahu Antonio Albanese, dia naikin upahnya 50%. Erdogan di Turki menaikkan upahnya 60%. Nggak bangkrut Australia, nggak bangkrut Turki, nggak tutup negara Brazil. Keir Starmer berjanji dia akan menaikkan upah 30% di Inggris. Dia berjanji. Karena tuntutan Serikat Buruh Inggris, namanya Kongres Serikat Buruh Inggris, mereka juga kemarin demo besar-besaran, mogok nasional di Inggris dan di Jepang. Kereta api lumpuh, pelayanan publik lumpuh, kantor pemerintah berhenti, pabrik-pabrik berhenti, se-Inggris Raya, Irlandia, Skotlandia, British Raya, semua lumpuh. Tuntutan kenaikan upahnya 30%. Itulah yang dijanjikan oleh Keir Starmer. Kamu lihat di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja membuat upah menjadi murah. Inflasi di Indonesia 2,8%. Naik upahnya di Bekasi cuma 1,58%. Gila. Buruh disuruh nombok, termasuk para jurnalis, termasuk ini yang di kantor-kantor ini, Indosat. Kau pikir nggak merana itu Indosat? PHK-nya terus menerus kok. Serikat buruhnya nggak berdaya kok. Pimpinan serikat buruhnya dipecat. Telkomsel, milik Telkom, tanya itu, anggota SPK, PT Pos, gajinya murah. Tapi kita diam. Ada partai buruh sayangnya tidak dipilih. Tapi saya berkeyakinan pemilu 2029 siapa menangkan partai buruh? Siapa menangkan buruh? Dulu Inggris, Kongres Inggris, arti partai. Tahun abad ke-19, saya lupa tahunnya. Serikat Buruh Inggris namanya Kongres Serikat Buruh Inggris. Konfederasi. Anti partai. Tapi lama-lama buruhnya mikir. Buruh-buruh tambang yang kerja di bawah tanah. Buruh-buruh tekstil, dulu kan masih tekstil yang banyak di Inggris. Dia bilang, loh, upah kita murah. Saya kasih tahu ke kamu ya. Mau orang Inggris, mau orang Amerika, mau orang Brazil, mau Bon, mau orang Ethiopia, mau orang Malaysia, Singapura, ngomongnya upah. Karena itu alat beli kita, purchasing power. Beras dari upah, beli kendaraan dari upah, beli rumah dari upah, bukan tapera. Kamu penderitaan rakyat itu mah. Semua dari upah. Akhirnya Kongres Serikat Buruh Inggris mikir, ini apa-apaan nih? Upah saya oleh the Lord, para tuan-tuan tanah, para pemilik pabrik tekstil, para pengusaha tambang. Maka Buruh Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris pergi ke Partai Komunis. Memang di sana Partai Komunis. Kemudian terjadi tawar-menawar. Partai Komunis selalu kalah di Inggris. Yang menang selalu menang Partai Konservatif, Margaret Thatcher yang terkenal sekali. Menang terus ke partainya pengusaha. Dia datang ke Partai Komunisnya Inggris. Komunis Party. Saya buruh-buruh Inggris ingin bergabung, berjuang, karena kita ngerasain upah ditentukan oleh pemerintah. Tanya itu B.I. Mahmudin, nemuin buruh aja nggak mau di Jawa Barat, mau gubernur, gajinya dari mana? Keringatnya buruh, ketemu buruh nggak mau. Tanya itu gubernur-gubernur, gajinya dari mana? Emangnya metik dari pohon? Menemui rakyatnya, buruhnya nggak mau. Maka dia ketemu dengan Partai Komunis. Tapi Kongres Serikat Buruh Inggris mensyaratkan, saya akan bergabung mendukung para buruh di Inggris, Pak Komunis, tapi
tapi ideologinya tidak boleh komunis. Kongres Serikat Buruh Inggris memilih jalan sosial demokrat. Sosial demokrat itu Pancasila. Pancasila, sosial demokrat plus Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, social justice without social security. Manusia yang adil dan beradab, itu adalah sosial demokrat plus ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya disepakati, tidak lagi menjadi komunis. Maka dinamakan akhirnya Partai Buruh, Labour Party. Ideologinya bukan siapa buruh komunis, nggak ada itu. Partai Buruh adalah Pancasila. Kita mau tegakkan no social justice without social security. Ada nggak partai-partai yang berjuang sosial, jaminan sosial? BPJS kita yang berjuang kok, bukan 8 partai itu. Jaminan kesehatan kita yang berjuang kok, 2010-2011. No social justice without social security. Karena namanya buruh, itu bicaranya kesejahteraan, melawan kerakusan. Bicara tentang upah, daya beli. Bicara jaminan sosial, kalau mati ada yang bayar, kalau sakit ada yang bayar, kalau kecelakaan kerja ada yang bayar. Makan siang gratis itu top. Tinggal satu langkah lagi, jadi jaminan sosial. Duitnya dari mana? Ya pikirin dong. Kalau bicara infrastruktur nggak pernah nanya duitnya dari mana. Kalau nutupin bank yang kayak Bank Sentri atau BLBI, nggak pernah nanya uangnya dari mana. Kok mau jaminan kesehatan, jaminan makanan, termasuk makan siang, minum susu, kok ditanya duitnya dari mana? Ini pertarungan kelas pemuda dengan working class. Oleh karena saudara, kita tunggu keputusan MK. Sing seumur hidup, ini jauh lebih bahaya dari tapera. Undang-undang Cipta Kerja bisa menambah lapangan kerja. Apa? 127.000 buruh tekstil dari PHK. Ada rencana puluhan ribu buruh kurir dan logistik akan di PHK. Ribuan buruh baja akan di PHK. Mana Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu ada, bagus. Kenapa IKN gak ada investor? Kan IKN butuh investor. Maka Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada tuh. Ini hanya akal-akalan kaum pemilik modal. Ingin membuat upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, buruh perempuan cuti hamil, nggak ada perlindungan upah. Setelah 6 tahun kerja, 2 bulan cuti dihilangkan. Semua kenikmatan buruh dihancurin. Kita tunggu MK. Pak MK nggak mau, saya instruksikan melalui komando ini. Siap mogok nasional. Spesi, siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Yang mau angkat mogok nasional angkat tangan. Yang belakang, yang duduk, siap mogok nasional. Stop produksi. Siap mogok nasional. Mogok nasional. Emangnya kita takut? Jadiin nggak? Jadiin nggak? Jadiin apa? Siap berjuang. Yang mau juang angkat tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh, hidup rakyat. Siap mogok nasional. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.